Sebenarnya bukan Pak Prabowo-nya, tapi situasi yang memang mengharuskan ya negara ini untuk langsung tancap gas gitu. Kenapa? Karena begini, tidak ada pilihan bagi Republik ini, tidak ada pilihan bagi Indonesia ya pada tahun 2045 nanti. Kita ini either or ya situasinya ya. Either kita menjadi negara maju or kita terjebak di middle income trap. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah ya kami di pemerintah itu menghitung-hitung ya, untuk kita menjadi negara maju, maka kita harus mencapai GDP level sekian. Dan untuk mencapai GDP level sekian, maka pertumbuhannya itu setidaknya dalam setahun itu 8%. Dan kita harus mengejar itu, Dan untuk sampai kita mengejar itu, maka diperlukan kesuksesan di segala bidang. Maka untuk kita sukses di segala bidang, ya maka harus ada terobosan. Dan ini tadi sudah sempat disinggung oleh Prof. Wiwi, ya, terkait dengan jumlah kementerian yang banyak misalnya. Nah, kalau kita kan dulu mendengar ya batas maksimum di Undang-Undang Kementerian yang lama itu jumlah kementerian hanya boleh 34. Tapi di Undang-Undang yang sama itu ada menyebutkan bahwa bidang pembangunan yang ditangani oleh pemerintah itu sebanyak 46 bidang pembangunan. Nah, dengan Undang-Undang Kementerian yang sekarang ya, yang di mana batas maksimum jumlah kementerian itu ditentukan oleh prerogatif presiden ya, maka kemudian presiden lebih memiliki ruang. Nah, kalau kita melihat jumlah kementerian yang sekarang kita bedah ya, ada 41 kementerian sektoral, ada 5 badan dan ada 7 Menko, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kementerian sektoral dengan badan ya, badan lembaga negara ini kalau kita gabung ini 46 jumlahnya, ini sesuai betul dengan jumlah bidang pembangunan yang sudah ditasbihkan oleh undang-undang. Dan Menko sendiri ini kan sifatnya coordinating ministries ya, ini sifatnya untuk memudahkan tugas presiden ya, untuk mengkoordinasi kementerian sektoral, untuk meredam ego-ego yang ada di dalam masing-masing sektor yang dimana itu terjadi sudah dari waktu ke waktu. Nah, akan tetapi saya sepakat ya dengan Prof. Wiwi, Ibu Siti Zuro, bahwa untuk mengelola ya kementerian sebanyak ini ya, ini nggak bisa juga dengan cara yang biasa-biasa. Gitu. Harus yang luar biasa. Salah satunya adalah dengan harus juga diawalinya. Iya. Itulah dia ya, maka diawalinya juga nggak dengan cara yang biasa gitu. Jadi diawali dengan dalam tanda kutip penggemblengan ya, atau bahasa formalnya kami sebut retreat, di mana mereka anggota kabinet ini kita harapkan mampu melepaskan atribusinya masing-masing ya. Jadi ada di antara mereka yang tadinya itu pengusaha, ada yang politisi ya, atau ada yang non partai profesional, ada karena yang berbagai macam latar belakang ya, backgroundnya ya. Betul itu semuanya tolong dilepasin dulu sekarang ya, dilepaskan itu dulu sekarang. Hadirlah di sini sebagai bagian dari kabinet merah putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo ya. Dan nanti ya hari Minggu ketika keluar dari fasilitas ini, ketika keluar dari Bukit Tidar ini ya, itu sudah harus memiliki satu visi ya, dan sudah siap untuk aksi gitu. Jadi kalau dalam bahasa sepak bolanya ini yang dilakukan Pak Prabowo ini, kalau misalnya Pak Prabowo atau Presiden Prabowo adalah seorang manajer sepak bola, ini nama strateginya total football. Semua menyerang, semua bertahan. Gitu demikian. Harus